Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Sri Wahyuni Ningsih, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita belajar, pastikan kalian sudah mencari tempat yang nyaman, yang jauh dari kebisingan, dan pastikan kalian memposisikan diri dengan nyaman supaya pembelajaran dapat kita serap dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Adapun bukti transaksinya terdiri dari cek, nota kontan, faktur, kwitansi, nota debit atau kredit, struk pembayaran, memo, dan lain-lain. Oh ya, perusahaan dagang memiliki dua jurnal loh. Ada yang jurnal khusus dan ada jurnal umum. Jurnal khusus ini terdiri dari 4 jurnal. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas, yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yang ketiga ada jurnal pembelian, dan yang keempat ada jurnal penjualan. Yuk kita sama-sama simak fungsi dari masing-masing jurnalnya. Eits, kita bareng ibu guru ya. Pertama, ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas secara tunai, misalnya penerimaan piutang dan penjualan tunai. Ingat ya, segala transaksi yang sifatnya dapat menambah kas secara tunai itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang dapat menyebabkan kas berkurang. Contohnya, pembayaran hutang, pembayaran beban, pembelian peralatan ataupun perlengkapan secara tunai, dan juga pengambilan pribadi atau yang biasa disebut dengan prive. Jadi ingat, segala transaksi yang dapat menyebabkan kas berkurang dan sifatnya tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, ada jurnal pembelian. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat segala transaksi yang sifatnya pembelian secara kredit. Selanjutnya, jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal umum dalam perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam keempat jurnal khusus tersebut. Contohnya, retur, baik itu retur penjualan maupun retur pembelian. Tahap selanjutnya yaitu tahap memposting ke buku besar. Perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, bentuk buku besarnya sama dan tata cara pengisiannya pun sama. Dalam perusahaan dagang dikenal adanya buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu utang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan. Proses selanjutnya yaitu proses memasukkan saldo setiap akun yang sudah dikelompokkan dalam buku besar ke dalam neraca saldo. Bentuk neraca saldo dalam perusahaan dagang maupun perusahaan jasa sama, terdiri atas nomor akun dan nama akun, serta kolom debit dan kolom kredit. Pastikan jika kalian sudah selesai menginput semua nama akun beserta nominalnya, kolom debit dan kolom kreditnya harus seimbang ya. Jika tidak seimbang, maka pasti ada kekeliruan dalam pencatatan akuntansi kalian. Secara umum, bentuk neraca saldo dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang tidak jauh berbeda. Hanya saja di dalam perusahaan dagang ada beberapa tambahan akun seperti harga pokok penjualan atau yang biasa disebut cost of goods sold. Ada penjualan. Dalam perusahaan dagang, akun pendapatan diganti dengan penjualan. Selanjutnya yaitu AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo di akhir tahun atau akhir periode. Biasanya yang disesuaikan di sini adalah biaya penyusutan, baik itu peralatan maupun aset tetap lainnya. Kemudian menyesuaikan perlengkapan dan sebagainya.
Kira-kira apalagi ya proses selanjutnya adik-adik? Ya, benar sekali. Selanjutnya yaitu proses pembuatan neraca lajur atau biasa juga disebut dengan worksheet atau juga kertas kerja. Di sini saldo yang dimasukkan di kolom neraca itu adalah saldo pengelompokan dari buku besar. Kemudian ada pos ayat jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan posisi keuangannya. Di neraca lajur ini sudah tergambar berapa laba atau rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi memudahkan pada saat pembuatan laporan keuangan. Dan pastikan worksheet kalian balance ya. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Proses selanjutnya yaitu pembuatan jurnal penutup atau closing journal yang fungsinya untuk menolkan saldo dari akun-akun nominal. Setelah jurnal penutup selesai, maka tahap selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Neraca inilah yang nantinya akan dibawa pada awal tahun selanjutnya atau periode selanjutnya. Setelah proses ini selesai, maka dilanjutkan dengan pembuatan laporan arus kas untuk mengetahui arus kas perusahaan pada periode berjalan. Oke adik-adik, itulah tadi siklus akuntansi perusahaan dagang. Tidak jauh berbeda kan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang membedakan mungkin hanyalah akun-akun di perusahaan dagang ini jauh lebih banyak daripada di perusahaan jasa. Dan juga di perusahaan dagang ini digunakan jurnal khusus, sedangkan di perusahaan jasa digunakan jurnal umum. Oke adik-adik, semuanya sudah paham kan? Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang videonya dari awal ya. Dan kalau kalian sudah paham, yuk kita lanjutkan dengan permainan games. Di sini kakak akan membuat pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaannya ini terdiri dari transaksi-transaksi. Nanti kalian pilih ya, transaksi ini masuk di jurnal apa. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2012 pada UD Tornado. 1 Agustus dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Bintang seharga 160 juta dengan termin 2/10 N/30. Kira-kira ini menurut kalian masuk di jurnal apa? Ya, betul sekali, jurnal pembelian. Selanjutnya tanggal 2 Agustus dijual barang dagangan kepada Tuan Tanigan senilai 50 juta. Nah, ini memiliki termin, berarti ini penjualannya secara kredit. Jadi masuk di jurnal apa? Yap, jurnal penjualan. 4 Agustus dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus senilai 20 juta. Berarti ini adalah retur pembelian. Masuk di jurnal umum. 8 Agustus dibayar seluruh hutang kepada PT Bintang untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Nah, tadi itu kan ada retur, otomatis hutangnya berkurang kan teman-teman. Nah, kalau transaksi ini menurut kalian masuk di jurnal apa? Yap, jurnal pengeluaran kas karena dia membayar utang. 9 Agustus diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Bramantyo seharga 10 juta. Nah, ini ada kaitannya dengan transaksi di tanggal 4 Agustus di mana perusahaan menjual kepada Tuan Bramantyo sehingga Tuan Bramantyo mengembalikan barangnya dan berarti itu adalah retur penjualan. Masuk di jurnal umum. Satu lagi ya, tanggal 11 Agustus diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Tanigan untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2. Nah, berarti ini penerimaan kas karena Tuan Tanigan membayar utangnya kepada kita sehingga kita menerima kas. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.